warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani. Kali ini kita mau membahas mobil ya. Mobil ini kebetulan kita punya bahan. Mobilnya Civic Wonder tahun 87. Kita mau bangun eksteriornya dulu. Kita mau cat-cat dulu biar lebih bagus dari sebelumnya. Seperti apa kondisi mobilnya kita cek langsung aja. Jangan skip-skip. Nah, ini dia penampakannya Honda Civic Wonder tahun 87 ya. Kita mau bahas di bagian depan. Ini kebetulan peleknya ini lagi pecah bannya. Jadi kita pakai ban seadanya dulu. Kita bahas bagian depan dulu. Nah, dari bagian depan ini banyak yang perlu dibenahi ya. Ini dudukan bumper ini perlu dibenahi. Sebenarnya ini bukan bekas nabrak atau apa-apa ya, cuman ini termakan usia aja. Terus kita merambah ke samping, kita langsung cek aja. Nah, dari samping ini mobilnya kelihatan masih nggak keropos ya intinya. Bagian pintu ini kelihatannya masih bagus. Ini cuman nanti di dempul lah. Bagian yang parah itu ada di bagian ini, tangki bensin. Tangki bensinnya ini agak keropos, agak parah. Ini sampai bolong, belakang juga sampai bolong. Terus bagian fender ini fendernya dulu buat statik ya, jadi kebakar, terus agak neyeng kena hujan, terus ya jadi seperti inilah kondisinya sekarang. Terus kita ke bagian belakang. Di belakang ini kita lihat banyak banget yang keropos ya. Ini dudukan lampu juga keropos. Terus sebenarnya bagasinya ini juga keropos ya, tuh dari bawah kelihatan banget keroposnya. Ini karena air ngendap masuk ke bagasi ya, tapi dia nggak bisa keluar, jadinya keropos. Terus yang lebih parah lagi bagian lantai. Kita lihat bagian lantai. Nggak parah-parah banget sih bagian lantai, tapi ada yang bolong. Di sini bolong. Ini bolong. Terus tuh, yang ini bagian bagasinya. Bagian ban serep. Kebetulan ini sedan itu cacatnya pasti di situ ya. Bagian ban serep. Terus di depan itu ada yang bolong juga di penumpang sebelah kiri. Terus kemudian yang bagian setir juga bolong, tapi nggak parah-parah banget sih. Tapi ini harus diberesin, kalau nggak diberesin nanti merambah kemana-mana. Ini bagian dudukan jok juga ada yang bolong ya, kayak gini kondisinya ya. Memprihatinkan sekali ya mobilnya ya. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar, terus bisa jadi mobil yang bagus dari sebelumnya lah. Kita langsung cek aja sama tukang catnya, kita tanya-tanya mau gimana pengerjaannya ini. Kita langsung aja. Ipin, perkenalkan ya, ini Mas Ipin. Kebetulan dia Mas apa Om nih? Mas aja ya. Mas aja ya. Mas enggak. Ya dia nggak mau tua, jadi ini dipanggilnya minta Mas. Ini tukang catnya ya. Kebetulan ini adalah teman saya.
dia udah menggeluti bidang pengecatan tapi tidak dibalas. Berapa tahun Mas? Ya turun temurun ya, ini dari nenek moyang, dari mbah, dari bapak, kemudian turun temurun ke saya ini. Ya, jadi ini usahanya turun temurun ya. Ini tepatnya ini berada di alamat mana Mas ini Mas? Alamatnya tempatnya di Kerten Kerincing Secang, belakang Kopi Klotok, RT 10 RW 4. Nah, buat kalian kalau mau ngecat mobil, motor bisa semua, ngecat bojone ya oleh. Pokoknya los di sini, bidang pengecatan apa aja pasti dilayani. Nah, kita mau tanya-tanya seputar mobil ini ya. Mas, untuk pertama ya Mas, ini menurut Mas Ipin ini kondisi mobilnya itu gimana? Kondisi mobilnya itu sangat parah sekali ini. Banyak yang keropos dan harus direnovasi kembali karena nanti kalau tidak segera dibenahi akan meremen-meremen. Meremen ini. Nek meremene sing apik enggak masalah, meremene sing elek mumet. Terus ini bagian lantainya ini tadi kan udah dilihat banyak ada yang keropos. Ini nantinya itu mau cuman tutul las atau mau ditambal atau mau gimana Mas? Kalau lebih bagusnya tuh besok akan dipotong dulu yang bagian keropos, kemudian ditambal menggunakan plat yang baru dan dilas rapi. Habis itu nanti dipelingkut biar tidak berkarat. Oh, jadi penanganannya seperti itu ya. Dipotong dulu, terus kemudian diganti plat, terus dipelingkut biar gak berkarat. Terus bagian bodi ini Mas, ini kan ada yang keropos tapi nggak keropos banget. Ini nanti penyelesaiannya gimana ini Mas? Ini kan ada yang masih bagus, ada yang enggak. Terus nanti penyelesaiannya gimana ini? Karena ini permintaan pelanggan ya. Permintaan pelanggan ini mintanya tambal sulam, jadi dipilihin aja yang bagian retak-retak, nanti kita dempul kembali. Tapi ini tetap kalau cat full semua ya Mas? Iya. Catnya full semua? Ya, cat full semua, cuman bagian dempul nanti dipilih-pilih gitu yang bagian retak-retak yang rusak. Oh, oke. Ini kan aku milihnya, maksudnya biar ini pengennya itu nggak usah ngerubah STNK, terus pengennya sih warna-warnanya warna-warna ngejreng ya. Tapi menurutku kalau warna-warna gitu itu susah ngurusnya, bukan susah sih, butuh waktu juga untuk ngurusnya. Waktu semua itu butuh waktu Mas, waktunya itu yang sulit, jadinya itu males kalau suruh ngurus gitu. Terus kalau misalnya ini permintaanku kan catnya itu agak gelap lagi ya Mas, coklat tapi agak gelap lagi. Ya, bisa toh Mas? Bisa. Mau warna mintanya kayak apa, sini semua tetap bisa. Oke. Gimana? Pokoknya nanti bisa disesuaikan sama kemauan ya. Di sini mau cat model piye wae wis pokoke melayani, pokoke full senyum le melayani pokoke. Ini kebetulan saya dapat bahan ini udah agak lumayan lama sih Mas, tapi nggak kerawatnya itu ya tahu sendirilah kondisinya sekarang seperti ini. Terus mobilnya juga ya dibilang mobil tua tapi masih bisa diselamatkan lah. Ini menurut Masnya ini kalau kondisi seperti ini, tadi teman-teman udah dikasih tahu ya gimana kondisinya, terus gimana keroposnya kayak gini itu, terus dempul ada pengelasan sedikit, dempul pengelasan sedikit, terus sama cat itu perkiraannya paling cepat atau paling lambat tergantung cuaca itu biasanya berapa lama pengerjaannya Mas?
Kalau untuk pengerjaannya, misal mobil ini ya, mobil ini kan udah tahu kan kerusakannya seperti apa, Iya. bagian mana yang harus diperbaiki. Kalau menurut cuaca yang seperti ini, kadang hujan kadang panas, ya mungkin 2 minggu lah, sekitar 2 minggu udah beres. Wah, 2 minggu ini mas. Iya. Wah cepet banget loh ini. Masnya kalau ekspektasi saya itu pemikirannya itu hampir 1 bulan lebih kalau kayak gini. Soalnya ini mobilnya itu parah. Tapi kalau di sini ini rame ya padahal ini mas. Ya rame, tapi kan nanti ada tukangnya bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang ngelas sendiri, ada yang dempul sendiri, dan ada yang bagian finishing nanti juga ada sendiri. Wah gimana itu? Udah lengkap di sini. Udah ada mekaniknya sendiri-sendiri, ngelus-elus dewe, dempul-dempul dewe, oi. Banyak udah komplit lah, paket komplit di sini. Sini cuman ngecat aja interior bisa nggak mas? Maksudnya pengerjaan interior ini misal ganti plafon atau door trim atau sarung jok itu bisa atau belum? Kalau di sini untuk pengerjaannya yang diutamakan adalah bodi ya. Tapi kalau misal ada pelanggan minta ganti plafon atau door trim atau sarung jok, kita ada pelanggan, mesti ada tukang yang khusus. Relasi. Iya, ada relasi yang khusus. Maksudnya kita bisa membicarakan kembali. Oke. Gimana? Udah komplit toh di sini toh. Budgetnya juga nggak terlalu. Ini menurut saya nggak usah disebutin lah. Ini menurut saya budgetnya budget pelajar. Kalau nggak percaya, monggo silahkan langsung aja ke Kerten ya mas. Iya. Kerten Secang belakang Kopi Klothok. Kalian cek aja sendiri. Kebetulan di sini ownernya juga baik, ownernya juga welcome. Dia itu diajak sharing itu enak. Misalnya kalian mau ke sini dulu, terus mau sharing-sharing Pak, ini Pak atau Mas, soalnya kan ada dua, Mas Ipin ini juga ngecat, masih ada bapaknya juga ngecat lagi. Kebetulan bapaknya lagi ngerjain sesuatu, jadinya kita nggak bisa wawancara ya, kita perwakilan sama Mas Ipin aja. Orangnya itu enak, diajak ngobrol, baiklah pokoknya. Kalian kalau mau tanya-tanya, kalian mau gimana prosesnya, terus budgetnya berapa, kalian bisa langsung ke sini aja. Terus untuk di sini aksesnya itu juga lumayan dekat ya, masnya lumayan gampang. Gimana cara kalian menemukan tempat ini tuh nggak terlalu jelimet, masnya ini ada di Magelang Semarang ya mas? Ya, jalan utama Jogja Semarang ya tepatnya. Kalau dari perempatan Secang itu ke arah Semarang sekitar 1 km. Oh, berarti ini masih agak pinggir jalan, jadinya dari jalan besar udah kelihatan mobil-mobilnya banyak di sini yang dikerja ini aja. Mas, dari pengalamannya ini mas, ini cerita-cerita sharing-sharing ya mas. Pernah nggak sih mas, entah itu motor, entah itu mobil, pernah yang pertama yang aku tanyain dulu kondisinya yang memprihatinkan, terus dibikin misal habis tabrakan atau apa, yang paling susah itu gimana, ada cerita nggak mas? Kalau untuk misal kesusahan dalam pengerjaan itu ada sih, susah mesti ada. Yang misalnya itu ganti bodi atau ganti lantai bagian sedan semua gitu kan, itu agak lumayan jelimet sih. Misal habis tabrakan kap mesin penyok gitu juga agak lumayan. Soalnya untuk mengembalikan ke orisinilnya itu juga agak susah. Sistemnya kenteng ya? Iya, kenteng. Bukan kenteng max gitu, cuman nanti bisa kembali seperti semula. Oh, oke. Jadi kalau misal bisa diselamatkan dikenteng, tapi kalau nggak bisa diselamatkan dibuat mal baru gitu. Ya bisa dibuat mal baru atau bisa beli yang baru juga ada sih. Maksudnya tinggal
tinggal gimana pelanggan mintanya, mau dikenteng apa diganti baru gitu kan, kita sebagai pemilik bengkel mengikuti gimana maunya pelanggan gitu aja. Oke. Terus ada yang pernah ada nggak yang nemuin pelanggan yang riwil lah, intinya riwil dadak ini itu sing kadang-kadang permintaannya nggak mutu, itu pernah nggak? Ya seperti itu kan sifat sih, kalau sebagai saya pemilik bengkel wajar lah kayak gitu. Cuman kadang suka kesal juga sih. Ya begitulah ceritanya. Oke. Ini kebetulan udah agak udah agak sore ya, udah agak gelap ini. Aku rasa udah gitu aja dulu Mas. Ini untuk bincang-bincang kita kali ini. Besok kita sambung lagi. Kita update terus gimana perkembangan mobil ini, gimana pengerjaannya. Kalau nanti ada waktu bisa kita ikuti gimana pengerjaannya. Gitu aja Mas Ipin, terima kasih ya. Ya, sama-sama Mas. Sehat-sehat. Ya, sukses selalu. Sukses selalu. Gitu aja teman-teman, bincang-bincang hari ini, terus lihat kondisi mobil seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.